sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mukaroma dengan NIM 877623091. Saya adalah mahasiswa semester 6 pada Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung Cabang Salut Adeba Kota Bumi. Di sini saya sudah memegang modul PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Sesuai dengan judulnya, saya akan melakukan praktikum pada modul 1 yaitu makhluk hidup dengan kegiatan praktikum ciri-ciri makhluk hidup. Di sini saya akan mengamati gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ada 3, yaitu gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme negatif. Saya akan melakukan praktikum dengan mengamati gerak-gerak tersebut. Untuk gerak seismonasti dan niktinasti, saya akan mengamati tumbuhan putri malu. Sedangkan untuk mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan, saya akan mengamati pada tumbuhan kacang merah. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama yang saya lakukan adalah uji coba pada gerak seismonasti. Adapun alat dan bahan yang saya perlukan untuk uji coba ini adalah penggaris, tabel pengamatan, HP untuk stopwatch, dan tentu saja adalah tanaman putri malu. Di sini kita akan melakukan percobaan yang pertama kepada gerakan halus, sentuhan halus. Mari kita sentuh ujungnya saja dengan perlahan. Baik, dapat dilihat di sini daunnya mengatupkan sedikit. Mari kita mulai. Dia akan membuka kembali berapa menit kemudian. Baik, dapat kita lihat di sini daunnya sudah terbuka kembali pada 7 menit 16 detik. Setelah ini kita akan melakukan rangsangan kedua, yaitu rangsangan dengan sentuhan sedang. Kita akan menyentuh daun ini dengan sentuhan sedang. Baik, dapat kita lihat dia menutupkan daunnya dan juga membuat tangkainya menunduk. Baik, setelah itu kita akan melihat berapa menit yang akan dilalui pada daun ini untuk dia terbuka kembali. Mari kita mulai. Dapat kita lihat kembali bahwa daun putri malu sudah membuka kembali daun dan menegakkan tangkainya pada 10 menit, 10 detik. Berbeda 3 menit 6 detik dengan sentuhan halus tadi. Baik, terakhir kita akan melakukan rangsangan dengan sentuhan kasar. Kita akan melihat berapa menit yang dibutuhkan untuk daun putri malu membukakan daunnya kembali. Kita lakukan rangsangan dengan sentuhan kasar. Baik, dapat kita lihat di sini tidak hanya daunnya saja, tetapi seluruh daun dan tangkainya menutupkan dirinya dan menundukkan tangkainya. Mari kita lihat berapa menit yang dibutuhkan untuk dia mekar kembali.
Baik, dapat kita lihat di sini seluruh daun dan tangkainya sudah terbuka kembali setelah diberikan rangsangan dengan sentuhan kasar tadi pada menit ke 11,53 detik. Berbeda 2 menit saja dengan sentuhan sedang yang kita berikan tadi. Sekian. Baik, di sini saya akan melakukan pengamatan gerak pada tumbuhan, yaitu gerak Nyctinastis. Di sini ada alat dan bahan yang saya perlukan untuk melakukan pengamatan ini. Satu adalah kotak yang sudah saya lapisi dengan plastik warna hitam. Kedua, 2 pohon putri malu yang sudah saya beri label A dan B. Handphone untuk melihat stopwatch, alat tulis yang sudah saya buat tabel pengamatannya. Kemudian yang terakhir adalah modul PDGK 4107 praktikum IPA di SD. Baik, mari kita mulai dengan melihat mula-mula dari kedua tanaman tersebut. Bisa kita lihat di sini masih sangat segar. Kita akan melakukannya dengan melihat perbedaan antara pot A dan pot B setelah kita menutup salah satunya. Oke. Mari kita lihat stopwatch untuk menghitung waktu setengah jam, 30 menit. Baik, kita akan menutup salah satunya, yaitu pot B dengan kotak warna hitam ini. Pastikan tidak terkena satupun daunnya agar kita bisa melihat perbedaannya. Kita dapat menghitung waktu, yaitu 30 detik mulai dari sekarang. Baik, setelah 30 menit berlalu, kita akan membuka kotak warna hitam yang di dalamnya ada putri malu dalam pot B. Kita akan melihat bersama apa yang terjadi setelah 30 menit putri malu di tempat yang berbeda. Kita lihat kondisi pot A masih sama seperti yang tadi. Daunnya masih segar, tidak ada yang tertutup sama sekali. Baik, mari kita bandingkan dengan yang ada di dalam kotak berwarna hitam yang kedap cahaya. Baik. Dapat kita lihat bersama bahwa pada pot A terjadi penutupan daun yang ada di dalam pot B. Dapat kita simpulkan bahwa kondisi pot A dan pot B itu sangat signifikan bila salah satunya ada di tempat terang dan satunya lagi ada di tempat yang kedap cahaya. Kita akan menuliskan laporan, kita akan menuliskan pengamatan yang kita amati di dalam dua pot ini ke dalam tabel pengamatan yang sudah saya buat. Terima kasih. Setelah itu kita melakukan pengamatan geotropisme negatif, di mana alat dan bahannya adalah 2 pot A dan B, kemudian kacang merah, ada alat tulis untuk membuat tabel dan buku IPA. Tentu saja. Ini adalah hari pertama proses penanaman biji kacang merah yang akan kita lakukan.
Pertama kita berada di pot B. Kita masukkan beberapa biji kacang merah. Kita tutupi dengan sedikit tanah. Kemudian kita juga menanam beberapa biji kacang merah pada pot A. Kita juga menutupinya dengan sedikit tanah yang subur. Kita akan melihat perkembangan dalam 7 hari. Ini adalah hari kedua. Dapat kita lihat pada hari kedua belum terjadi apa-apa pada kacang merah yang kita tanam kemarin. Belum terjadi perubahan sama sekali pada kacang merah tersebut. Setelah itu, ini pada hari ketiga dapat kita lihat kacang merah sudah sedikit tunas. Ini adalah hari keempat. Dapat kita lihat sudah ada pertumbuhan pada kacang merah tersebut. Ini bibit kacang merah yang terjadi pada hari kelima. Ini adalah pada hari ke-6 biji kacang merah setelah kita tanam. Dan ini adalah hari ke-7 atau hari terakhir setelah kita menanam biji kacang merah. Dapat kita lihat perubahan yang sangat signifikan. Dari dua contoh dari pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, saya menyimpulkan bahwa pada gerak seismonesty, rangsangan yang saya berikan itu berpengaruh terhadap daun-daun putri malu. Seperti saya melakukan rangsangan dengan menyentuh secara halus, secara sedang, dan secara kasar. Pada rangsangan secara halus, daun putri malu menutupkan sedikit daunnya, hanya ujungnya saja. Sedangkan pada rangsangan sedang, dia menutupkan lebih banyak daripada yang halus. Dia menutupkan daunnya dan dua tangkainya menunduk. Sedangkan pada rangsangan kasar yang sudah saya berikan, semua daun dan tangkainya menunduk. Setelah itu, saya juga dari hasil pengamatan gerak Nyctinasty tadi, saya mengambil dua contoh. Satu yang saya simpan di tempat terang dan satunya saya tutup dengan kotak agar kedap cahaya. Pada tumbuhan putri malu yang tidak saya tutup, itu tidak terjadi perubahan apa-apa karena dia tidak mendapatkan tekanan. Sedangkan yang saya tutup dengan kotak yang berwarna hitam, setelah saya buka dengan waktu setengah jam, 30 menit, dapat dilihat bahwa seluruh daun tertutup semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.